Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jika ada orang-orang tertentu yang enggan mempercayai kitab suci umat Islam, hal itu sungguh wajar-wajar saja. Atau mungkin membencinya pun juga tak masalah. Asalkan jangan sampai berani melecehkan atau menghina Al-Quran, apalagi sampai nekat membakarnya. Soalnya yang marah bukan cuman penganutnya saja, tapi juga pemiliknya. Kalau ada yang berani melakukan itu, jangan sampai nasibnya bisa sama dengan seorang di Norwegia, di mana setelah ia membakar Al-Quran, Allah langsung membalasnya dengan mobil terguling. Siapakah sosok pelaku pembakaran Al-Quran itu? Dan seperti apa cerita mengenai peristiwa tersebut? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Setiap umat beragama pasti memiliki pedoman hidup keagamaan. Entah itu dalam bentuk kitab suci ataukah berupa teks-teks yang disakralkan. Umat Islam sendiri memiliki kitab suci yang disebut Al-Quran. Diyakini sebagai kumpulan firman yang berasal dari Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam." Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 77 hingga 80. Sebagai kitab suci, memuliakan Al-Quran tentu sudah menjadi perkara wajib yang diketahui oleh umat muslim. Sebab kitab ini bukan sekedar lembaran teks ataupun bacaan semata, melainkan sebagai wahyu yang berisikan petunjuk akan jalan kebenaran. Dalamnya tak ada keraguan walau sedikit pun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Tak hanya itu, Al-Quran juga merupakan sumber inspirasi dan ilmu pengetahuan. Di dalamnya, memuat berbagai hal yang menuntun umat manusia untuk memahami kehidupan sekitar beserta alamnya. Sehingga bagaimana mungkin ada seorang muslim yang tidak menaruh sikap pengagungan pada kitab ini? Kalaupun ada, maka keislaman orang tersebut jelas patut dipertanyakan. Sebab seorang muslim sejati pasti tak sekedar memperlakukan Al-Quran dengan baik, tapi juga akan merasa tersakit saat ada pihak yang mencoba menistakan kitabnya. Kasus penistaan Al-Quran memang lagi marak terjadi belakangan ini. Bahkan boleh dikata, tahun demi tahun semakin meningkat saja, baik di level nasional apalagi internasional. Bentuk penistaannya pun berbagai macam. Ada yang menistakan dengan cara menghina, mengejek, dan mencela. Ada pula yang merobek, meludahi, hingga menginjak-injak. Dan ada yang paling parah, ada yang sampai berani membakarnya. Praktik menistakan Al-Quran sejatinya ditengarai oleh sikap anti-Islam. Sikap yang mendorong seseorang untuk membenci dan menolak apapun terkait Islam. Mereka cenderung memiliki prasangka, ketakutan, serta kebencian yang tidak rasional dan tak berdasar. Sikap ini juga sering dikenal dengan istilah Islamophobia. Bagi kelompok Islamophobia, Islam kerap dipandang sebagai musuh. Tak hanya perlu disingkirkan, tapi juga mesti dihancurkan. Selain itu, mereka juga memandang Islam seperti sebuah ancaman yang tak boleh dibiarkan bebas merajalela di mana-mana. Oleh karena itu, mereka cenderung menampilkan sikap intoleran, dan saat-saat tertentu, mereka bahkan melakukan aksi penyerangan. Tentu, penyerangan tersebut bukan hanya dalam bentuk fisik maupun kata-kata terhadap orang Islam secara langsung, melainkan juga penyerangan simbolik, seperti menyerang tempat ibadah, simbol-simbol yang disucikan, dan terutama lagi kitab suci Al-Quran. Pada titik inilah disebut sebagai bentuk penistaan. Sebagaimana yang belum lama ini terjadi, pada tanggal 2 Juli 2022, terdapat sekelompok orang yang anti terhadap Islam melakukan aksi penistaan terhadap Al-Quran. Aksi itu disebut-sebut sebagai bentuk perlawanan terhadap gelombang islamisasi yang terjadi di sana. Tak tanggung-tanggung, mereka sampai membakar Al-Quran. Aksi pembakaran itu dipimpin oleh seorang aktivis, Lars Thorsen, seorang pemimpin sebuah gerakan anti-Islam yang bernama Stop the Islamization of Norway. Seperti yang diberitakan, peristiwa tersebut terjadi di persimpangan jalan Mortensrud, tepatnya di pinggiran kota Oslo, sebuah wilayah yang didominasi penduduk muslim. Seperti dalam video ini, Lars Thorsen yang menggunakan baju kaos hitam bermotif serta celana pendek berwarna merah dengan rekan-rekannya sengaja membakar Al-Quran secara terbuka dan terang-terangan. Saat mereka membakar Al-Quran,
terlihat ada beberapa orang yang berada di lokasi kejadian, termasuk seorang pria bercelana panjang warna putih sambil memegang jaket yang mencoba menghampiri api yang sedang memakan Al-Quran tersebut. Tapi tak tinggal dia, Lars Thorsen juga terus berupaya menghalang-halangi pria tersebut sambil beberapa kali mendorong dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya, saat Lars Thorsen tengah sibuk menghalangi pria berjaket tersebut, terlihat juga seorang pria lain yang mengenakan baju putih turun dari mobilnya, lalu menghampiri dan mendorong rekan Lars Thorsen yang terlihat masih memegang Al-Quran itu. Rekan Lars Thorsen pun berhasil dibuat mundur ke belakang, sehingga Lars Thorsen pun juga ikut menghampiri rekannya dan berupaya menghalangi pria berbaju putih tersebut. Seketika, Lars Thorsen berpaling. Pria bercelana putih pun segera menghampiri Al-Quran tersebut dan mencoba memadamkan dengan menggunakan jaketnya. Dalam hitungan detik, pria berbaju putih pun ikut membantu memadamkan api itu. Setelah membakar Al-Quran di jalanan dan mendapat respon keras dari pengendara muslim yang lewat, ternyata tak membuat Lars Thorsen mengendur. Ia bersama rekan-rekannya pun melanjutkan aksinya tersebut di dalam mobil. Namun perbuatannya itu juga dipergoki oleh pengendara muslim lainnya. Entah apa yang terjadi sebelumnya. Namun dalam video ini terlihat aksi upaya pengejaran yang dilakukan oleh pengendara Mercy terhadap mobil SUV yang ditumpangi Lars Thorsen. Awalnya, mobil yang ditumpangi Lars Thorsen berjalan bebas di atas jalanan. Namun tak lama berselang, sebuah mobil Mercy muncul dan membuntuti dari belakang. Dalam proses pembuntutan itu, mobil Lars Thorsen bersama-sama rekannya sempat berjalan dengan kecepatan rendah, bahkan sempat juga berhenti sejenak setelah diberi kode oleh pengendara Mercy. Namun dalam waktu singkat, mobil Lars Thorsen pun kembali berjalan. Sementara seseorang dari pengendara Mercy yang telah menunggu di depan sudah turun dari mobilnya. Tapi Lars Thorsen tidak mengindahkan kode itu, malah ia dan rekan-rekannya cabut begitu saja. Rasa tak digubris, pengendara Mercy pun memberi kode kepada rekannya untuk mengejar mobil Lars Thorsen. Hanya dalam hitungan detik, mobil Lars Thorsen pun berhasil tersusul. Tak mau berlama-lama, pengendara mobil Mercy pun menyenggol mobil Lars Thorsen hingga membuat mobil yang ditumpangi Lars Thorsen bersama rekan-rekannya pun akhirnya terguling di bahu jalan. Atas insiden itu, Lars Thorsen bersama seluruh rekan-rekannya dilaporkan mengalami luka-luka. Bahkan satu di antaranya terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pengendara Mercy beserta satu rekannya justru ditangkap karena dinilai telah melakukan aksi penabrakan secara sengaja. Entah seperti apa model hukum di Norwegia. Yang jelas, akan sangat lucu jadinya jika sang pengendara mobil Mercy yang harus ditangkap dengan alasan sengaja melakukan penabrakan. Sementara Lars Thorsen bersama rekan-rekannya malah bebas dari ancaman hukum. Padahal, perbuatan Lars Thorsen jauh lebih disengaja dan berbahaya. Sebab bukan hanya pertikaian personal yang dapat ditimbulkan, melainkan juga kerusuhan sosial. Tapi tak mengapa, setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan kekuasaannya lewat balasan yang ia timpakan kepada mereka. Sebagai bukti bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar nyata adanya buat mereka yang berani mengolok-ngolok atau menistakan kitab serta agamanya. Belum juga genap 1 tahun setelah kematian tragis seorang seniman asal Swedia yang menghina Nabi Muhammad SAW. Kini giliran Lars Thorsen yang harus merasakan betapa maha benar janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan. Al-Quran, Surah Al-Jathiyah ayat 9. Tampaknya, para pembenci Islam harus segera belajar untuk tidak sembarangan dalam memperlakukan agama ini, terkhusus kepada kitab dan Rasul Allah. Sebab siapapun dan sehebat apapun mereka, jikalau sudah melampaui batas, Allah tak peduli. Bagi Allah, sangat kecil untuk membinasakan orang-orang seperti mereka. Bila manusia super hebat sekelas Namrud, Fir'aun, Abraha atau Kisra saja, dengan mudah Allah hancurkan. Apalagi hanya seorang Lars Thorsen, yang sangat jauh bandingannya dengan nama-nama di atas. Karena sesungguhnya, Al-Quran adalah kitab suci yang sangat dijaga oleh pemiliknya. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat 9. Sahabat beriman, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat langsung azab Allah yang ditimpakan kepada seseorang? Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala keburukan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.